Hujan deras mengguyur Bandung sore itu. Anton, mahasiswa semester akhir jurusan sastra Sunda di salah satu universitas ternama, tengah bersiap untuk mudik ke kampung halamannya di Garut. Di tengah kesibukannya memasukkan pakaian ke dalam tas, Ransel, Doni, sahabat karibnya sejak ospek tiba-tiba muncul di ambang pintu kontrakan mereka. "Ton, gue ikut ya," celetuk Doni dengan cengiran lebar. Anton terkejut. "Lo, tumben, lo kan biasanya paling males diajakin ke kampung." Doni menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Bosen gue di Bandung, gak ada kerjaan, pengen nyari suasana baru. Lah, lagian Garut kan terkenal sama dodol, sama domba. Siapa tahu gue bisa buka bisnis di sana." Anton tertawa kecil. "Doni memang selalu punya ide-ide dadakan. Ya udah, ayo aja. Tapi inget ya, kampung gue nggak sekeren Bandung. Jangan kaget kalau sinyal kadang hilang timbul." "Alah, selo aja Ton. Yang penting ada udara segar. Bisa bebas dari macet," jawab Doni enteng. Keesokan paginya, setelah menempuh perjalanan sekitar 3 jam menggunakan bus, Anton dan Doni akhirnya tiba di terminal Garut. Udara sejuk pegunungan langsung menyambut mereka. Dari terminal, mereka melanjutkan perjalanan menggunakan angkutan kota menuju kecamatan tempat tinggal Anton. Saat angkot mulai memasuki wilayah Garut yang lebih dalam, Doni mulai menunjukkan perubahan sikap. Pemandangan sawah yang menghijau, rumah-rumah penduduk yang berjauhan, dan jalanan yang semakin menyempit rupanya tidak sesuai dengan ekspektasinya. "Wah Ton, ini beneran kampung ya, pelosok banget," celetuk Doni sambil memandang keluar jendela dengan nada meremehkan. Anton berusaha tidak terpancing. "Iya Don, ini kampung halaman gue. Asri kan? Asri sih asri, tapi kayaknya nggak ada sinyal. Nih, sepi banget lagi," balas Doni lagi. Kali ini dengan nada lebih sinis. "Gimana lo bisa betah tinggal di tempat kayak gini?" Selama perjalanan menuju desa Anton, Doni terus melontarkan komentar-komentar pedas. Ia menyebut kampung Anton sebagai tempat terpencil, tidak ada hiburan, dan bahkan mengejek kearifan lokal yang diceritakan Anton sebelumnya. Anton hanya bisa menghela napas dalam hati, berusaha sabar menghadapi tingkah sahabatnya yang tiba-tiba berubah menyebalkan ini. Akhirnya, angkot berhenti di sebuah pertigaan kecil. "Nah, dari sini kita jalan kaki sedikit Don. Mobil nggak bisa masuk," kata Anton sambil menunjuk sebuah gang sempit yang hanya bisa dilalui sepeda motor atau pejalan kaki. Doni menggerutu. "Halah, makin masuk ke hutan aja nih. Kayaknya." Mereka berjalan menyusuri gang setapak yang diapit oleh kebun bambu dan pepohonan rindang. Di salah satu tikungan, tepat di bawah pohon beringin besar yang tampak tua dan kokoh, Doni tiba-tiba berhenti. "Kebelet gue Ton," katanya sambil celingukan. Tanpa menunggu jawaban Anton, ia langsung berjalan menuju bawah pohon beringin dan buang air kecil di sana. Anton terkejut dan menegur, "Don, jangan di situ, nggak sopan." Doni hanya tertawa sambil berlalu. "Santai aja lah Ton, nggak ada yang lihat juga." Setelah berjalan kaki sekitar 10 menit, mereka akhirnya tiba di depan rumah Anton. Rumah panggung sederhana terbuat dari kayu berdiri kokoh di tengah hamparan sawah yang baru saja selesai dipanen. Jalan aspal kecil hanya cukup untuk satu mobil membentang di depan rumah. Suasana sore itu terasa syahdu meskipun hujan masih belum reda sepenuhnya. Kabut tipis
mulai menyelimuti area persawahan. "Nah, ini rumah gue, Don," kata Anton dengan nada bangga meskipun sedikit terganggu dengan tingkah Doni sejak tadi. "Lumayanlah buat ukuran pelosok," balas Doni sambil mengedarkan pandangannya dengan ekspresi datar setelah beristirahat sejenak dan bertemu dengan kedua orang tua Anton yang menyambut mereka dengan hangat. Doni memutuskan untuk duduk di teras depan rumah. Ia menyalakan sebatang rokok sambil menikmati pemandangan sawah yang berkabut. Jam menunjukkan sekitar pukul 5 sore. Langit mulai menggelap. Tiba-tiba dari arah jalan setapak di depan rumah, Doni melihat segerombolan hewan besar berjalan perlahan. Awalnya, ia mengira itu adalah sekawanan kerbau yang biasa membantu petani membajak sawah. Namun, semakin dekat, Doni mulai merasakan ada yang aneh. Ukuran kerbau-kerbau itu jauh lebih besar dari kerbau biasa. Dengan rasa penasaran bercampur sedikit takut, Doni mengamati lebih seksama. Jantungnya langsung berdebar kencang. Kerbau-kerbau itu memang bertubuh layaknya kerbau besar dan kekar, namun kepala mereka menyerupai kepala manusia. Wajah-wajah mengerikan dengan mata merah menyala dan taring-taring panjang yang mencuat dari mulut mereka. Doni terperanjat. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Rombongan kerbau berkepala manusia itu berjalan melewati depan rumah Anton tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Hanya derap kaki mereka yang samar terdengar di jalanan basah. Ketakutan Doni memuncak. Kursi kayu yang didudukinya terbalik saat ia melompat berdiri dan berlari masuk ke dalam rumah, tergopoh-gopoh mencari Anton dan kedua orang tuanya. "Ton, Pak, ada kerbau aneh di luar. Kepalanya kepala manusia, ada taringnya juga," teriak Doni dengan wajah pucat pasi. Anton dan kedua orang tuanya yang sedang berbincang di ruang tengah terkejut mendengar teriakan Doni. Mereka segera keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. Namun, begitu mereka tiba di teras, jalanan di depan rumah tampak lengang. Hujan gerimis masih turun, kabut semakin tebal, tetapi tidak ada jejak kerbau aneh yang dilihat Doni. "Kerbau apa, Don? Nggak ada apa-apa di sini," kata Bapak Anton sambil mengernyitkan dahi. "Tapi tadi saya beneran lihat, Pak. Banyak sekali, besar-besar, kepalanya kayak manusia." Doni bersikeras, napasnya masih tersengal-sengal. Anton berusaha menenangkan sahabatnya. "Mungkin kamu salah lihat, Don. Sore-sore begini kan kabut tebal." Malam itu Doni tidak bisa tidur nyenyak. Penglihatan mengerikan sore tadi terus menghantuinya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat. Ini ucapan-ucapan sinis dan ejekan yang ia lontarkan selama perjalanan ke desa Anton terus terngiang di benaknya, menimbulkan perasaan tidak nyaman. Sekitar pukul 12 malam, Doni terbangun dengan perasaan ingin buang air kecil. Dengan langkah ragu, ia keluar dari kamar yang ditempatinya bersama Anton dan berjalan menuju kamar mandi di bagian belakang rumah. Begitu membuka pintu kamar mandi, Doni merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Bau anyir samar tercium di udara. Ia menyalakan lampu dan matanya langsung tertuju pada bak mandi yang terletak di sudut ruangan. Di dalam bak mandi yang berisi air keruh, tampak sebuah kepala tanpa badan mengapung. Kepala itu menghadap ke arah Doni dengan mata melotot lebar, menatapnya dengan tatapan kosong. Namun
penuh kengerian. Rambutnya kusut dan basah, dan di beberapa bagian kulitnya tampak membusuk. Doni tidak bisa menahan teriakan. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia berusaha mundur, namun kakinya terasa kaku. Pintu kamar mandi tiba-tiba tertutup dengan sendirinya, terkunci dari dalam. Doni meronta-ronta mencoba membuka pintu, namun percuma. Kepalanya terasa berat, pandangannya berkunang-kunang, dan kegelapan pun menelannya. Pagi harinya, Bapak dan Ibu Anton menemukan Doni tergeletak pingsan di depan pintu kamar mandi. Mereka segera membawanya masuk dan membaringkannya di tempat tidur. Setelah beberapa saat, Doni akhirnya sadar. Wajahnya masih pucat dan tubuhnya gemetar. Anton dan kedua orang tuanya bertanya, "Apa yang terjadi?" Dengan suara lirih, Doni menceritakan penglihatan mengerikan tentang kerbau berkepala manusia dan kepala di dalam bak mandi. Ia juga mengakui semua yukipan-yukapan buruk dan tindakan tidak sopan yang dilakukannya sejak memasuki desa Anton, termasuk kencing sembarangan di bawah pohon beringin. Mendengar cerita Doni, Bapak Anton menghela napas panjang. "Kamu sudah tidak sopan, Doni. Tempat yang kamu kencingi itu bukan sembarang tempat. Pohon beringin tua itu ada penunggunya, sesepuh desa kami dulu. Kamu sudah mengotori tempatnya, tentu saja dia marah." Ibu Anton menambahkan dengan nada prihatin, "Ucapanmu juga tidak pantas, Doni. Kamu meremehkan kampung kami. Padahal tempat ini punya adat dan kepercayaannya sendiri. Makhluk halus di sini bisa mendengar apa yang kamu katakan." Anton terdiam, merasa bersalah karena tidak mengingatkan Doni sejak awal. Ia tahu betul tentang kepercayaan masyarakat desanya terhadap tempot-tempot keramat dan pentingnya menjaga ucapan serta perilaku. Bapak Anton kemudian menjelaskan bahwa penglihatan Doni tentang kerbau berkepala manusia kemungkinan adalah bentuk teguran dari para penjaga desa. Sementara kepala di bak mandi adalah manifestasi dari kemarahan penunggu pohon beringin. "Kita harus meminta maaf kepada mereka, Doni," kata Bapak Anton dengan nada serius. "Kamu harus benar-benar menyesali perbuatanmu." Dengan bantuan Bapak Anton, Doni melakukan ritual sederhana untuk meminta maaf kepada penunggu pohon beringin dan para penjaga desa. Ia mengucapkan penyesalan dari lubuk hatinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Setelah kejadian itu, Doni menjadi lebih pendiam dan lebih menghargai adat istiadat serta kepercayaan orang lain. Pengalaman mengerikan di Garut telah menjadi pelajaran berharga baginya. Ia menyadari bahwa keangkuhan dan ucapan sembarangan bisa mendatangkan malapetaka, terutama di tempot-tempot yang memiliki sejarah dan kekuatan spiritual yang kuat. Anton dan Doni akhirnya kembali ke Bandung beberapa hari kemudian. Namun bagi Doni, senja berkabut di Garut dan tatapan mata kepala di dalam bak mandi akan terus menjadi mimpi buruk yang mengingatkannya akan pentingnya menjaga lisan dan menghormati setiap tempat yang ia pijak. Keangkuhan telah membawanya ke gerbang teror dan hanya penyesalan tulus yang membantunya selamat dari amarah alam gaib. Sejak saat itu, Doni tidak pernah lagi meremehkan kampung halaman sahabatnya atau tempat manapun yang memiliki
kearifan lokal, dan cerita mistis.